Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang hasil kali, titik, dan silang bilang kompleks di dalam mata kuliah analisis kompleks. Yang pertama kita akan membahas tentang hasil kali titik dua bilangan kompleks. Di sini, misalkan Z1 itu sama dengan X1 tambah IY1 dan Z2-nya X2 tambah IY2. Jadi dua bilangan kompleks ini bisa dikatakan vektor. Dan hasil kali titik dari Z1 ini dan Z2 ini atau bisa dikatakan hasil kali skalar itu didefinisikan dengan Z1 dot Z2. Ini bacanya dot ya. Z1 dot Z2 itu sama dengan modulo Z1 dikali modulo Z2 dikali cos theta, atau sama juga bisa X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 sama dengan bagian real dari Z1 kali Z2 sama dengan 1/2 dikali konjugat Z1 kali Z2 ditambah Z1 dikali konjugat Z2. Di mana theta ini sudut antara Z1 dan Z2 terletak di antara 0 dan pi. Jadi sifat yang dapat diturunkan dari definisi di atas adalah sebagai berikut. Jika Z1 dan Z2 ini lebih besar dari 0, maka theta ini adalah sudut lancip. Kalau yang kedua itu bila Z1 dan Z2 ini kecil dari 0, maka tetanya adalah sudut tumpul. Yang ketiga, bila Z1 dan Z2 ini sama dengan 0, maka itu tetanya 90 derajat. Atau Z1 dan Z2 ini saling tegak lurus atau ortogonal. Jadi di sini ada sifat-sifat hasil kali titik pada bilangan kompleks. Jika Z1, Z2, dan Z3-nya itu adalah 3 buah vektor kompleks dan M itu sebuah skalar, maka berlaku yang pertama, Z1 dan Z2 itu sama juga dengan Z2 dan Z1. Ini dikatakan sifat komutatif. Untuk Z1 dan Z2 dot Z3 sama dengan Z1 dot di dalam kurung Z2 dot Z3 itu dikatakan adalah sifat asosiatif. Yang ketiga, Z1 dot dalam kurung Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 dot Z2 ditambah Z1 dot Z3. Itu adalah sifat distributif. Yang keempat, M kali Z1 dot Z2 sama dengan M kali Z1 dot Z2 atau bisa juga sama dengan Z1 dot M kali Z2. Ini adalah sifat perkalian dengan skalar. Yang kelima, Z1 dot Z2 sama dengan 0. Ini adalah Z1 dan Z2 ini garis yang saling tegak lurus. Yang keenam, Z1 dan Z2 itu sama dengan modulus Z1 kuadrat. Yang kedua, kita akan membahas hasil kali silang dua bilangan kompleks. Di sini ada hasil kali silang dari Z1 dan Z2 atau dinamakan juga hasil kali skalar, didefinisikan dengan Z1 cross Z2 itu sama dengan modulus Z1 kali modulus Z2 cos theta. Itu bisa juga dengan rumus sama dengan X1 dikali Y2 dikurang Y1 kali X2 atau sama dengan bagian imajiner dari konjugat Z1 kali Z2.
sama dengan 1/2 dikali konjugat Z1 dikali Z2 dikurang Z1 kurang konjugat Z2. Nah, tadi kan bedanya kalau dikali titik ya, ini X1 X2 dan di sini Y1 Y2. Kalau di sini seperti ini. Dan tadi tambahkan kalau ini kurang. Nah, ini imaginary sama juga. Kalau di sini bedanya di tanda ini. Tadi kan ditambah, kalau ini dikurang. Nah, maka jelas bahwa konjugat Z1 itu kali Z2 sama dengan Z1 dan Z2 ditambah I kali Z1 cross Z2. Itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2 eksponen pangkat I kali theta. Nah, jika Z1, Z2, dan Z3 tak 0, maka nih syaratnya agar Z1 dan Z2 ini tegak lurus adalah Z1 dan Z2 itu sama dengan 0. Nah, kalau Z1 dan Z2 nya itu sejajar, maka Z1 kalau Z2 itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga, panjang proyeksi Z1 pada Z2 adalah modulus Z1 dan modulus Z2 per modulus Z2. Nah, yang terakhir, luas jajaran genjang yang sisinya Z1 dan Z2 adalah modulus dari Z1 cross Z2. Nah, di sini ada sifat-sifat untuk hasil kali silang dua bilangan kompleks. Nah, jika Z1, Z2, dan Z3 adalah vektor kompleks dan M sebuah skalar, maka yang pertama Z1 cross Z2 sama dengan Z2 cross Z1. Ini dikatakan sifat komutatif. Nah, yang kedua, Z1 cross Z2 cross Z3 sama dengan Z1 cross Z2 cross Z3. Ini dikatakan sifat asosiatif. Untuk yang ketiga, Z1 cross Z2 tambah Z3 sama dengan Z1 cross Z2 ditambah Z1 cross Z3. Ini dikatakan sifat distributif. Nah, yang keempat, Z1 kali M kali Z2 sama dengan M kali Z1 cross Z2 sama dengan M kali Z1 cross Z2. Nah, ini dikatakan sifat perkalian dengan skalar M. Yang kelima, Z1 cross Z2 itu sama dengan 0. Nah, ini garis Z1 dan Z2-nya itu sejajar. Nah, yang keenam, 0 cross Z1 sama dengan Z1 cross 0 sama dengan 0. Dan ini adalah sifat identitas. Nah, yang ketujuh, Z1 cross Z2 dan Z3 sama dengan Z1 dot Z3 cross Z2 dikurang dengan Z1 dan Z2 dikali Z3. Ini dikatakan sifat distributif. Nah, untuk contoh soalnya, jika Z1 sama dengan 9 tambah 4I dan Z2 itu 8 kurang 3I, tentukan yang pertama Z1 dan Z2. Yang kedua, kita tentukan Z1 cross Z2-nya. Nah, untuk yang pertama, penyelesaiannya, nah, jadi Z1 itu tadi X1-nya adalah 9 dan Y1-nya sama dengan 4. Untuk Z2-nya, X2-nya itu sama dengan 8 dan Y2-nya minus 3. Nah, jadi tadi ada rumus nih. Rumusnya Z1 dan Z2 itu sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 sama dengan bagian real dari Z1 kali Z2. Bisa juga carinya dengan 1/2 dikali konjugat Z1 dikali Z2 ditambah Z1 kali konjugat Z2. Nah, yang pertama kita menggunakan rumus X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Nah, jadi X1 9, kita substitusikan. X2-nya 8. 9 kali 8 72. Nah, Y1-nya adalah tadi 4. Jadi 4 dikali dengan Y2. Y2-nya minus 3. 4 dikali minus 3 hasilnya minus 12. Maka 72 dikurang 12 hasilnya 60. Nah,
Nah, berarti Z1 dan Z2 itu hasilnya adalah 60. Nah, kita menggunakan cara yang lain dengan rumus bagian real dari Z1 dikali Z2. Jadi, bagian real ini kita kalikanlah. Z1 kali Z2-nya, ini dia kita substitusikan. Nah, 9 dikali 8 itu 72. 9 dikali minus 3i sama dengan minus 27i. Dan 4i dikali dengan 8 hasilnya 32i. 4i dikali dengan minus 3i hasilnya minus 12i kuadrat. Nah, jadi ingatkan bahwa i kuadrat itu adalah minus 1 nih. Kita ganti dengan minus 1. Nah, jadi 72 ditambah dengan 12 ini hasilnya 60. Jadi 27i di minus 27i ditambah 32i hasilnya 5i. Maka kita tahu adalah bagian real itu di sini kan. Maka benar bahwa bagian real itu adalah hasilnya 60. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir ini caranya pakai rumus ini. Z1 dan Z2 itu sama dengan 1/2 kali konjugat Z1 dikali Z2 ditambah Z1 kali konjugat Z2. Nah, kita substitusikan. Ingat konjugat, nah, kita ubah tandanya. Ini tadi kan positif Z1 ya. Karena konjugat Z1 maka diubah jadinya minus. Nah, begitu juga dengan Z2. Z2 tadi minus kan, kita ubah jadinya plus. Nah, kita kalilah, maka dapat hasilnya 72 dikurang 2i dikurang 3i tambah 12i kuadrat. Dan ditambah 72 tambah 2i tambah 3i tambah 12i kuadrat. Nah, sama juga. Maka dapatilah hasilnya 1/2 dikali 60 kurang 59i ditambah 60 tambah 59i. Nah, 60 tambah 60 itu 120. Minus 59i ditambah 59i itu habisnya kan 0. Maka 1/2 dikali 120 hasilnya 60. Nah, berarti dari rumus yang berbeda-beda ini maka didapati jawaban yang sama. Nah, untuk yang kedua, X1, Y1, X2 dan Y2-nya ini tetap sama ya. Nah, tetapi rumusnya berbeda. Ini tadi kan sudah dinampakkan rumusnya pas saya menjelaskan materinya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa rumus. Yang ini, rumus ini satu, yang ini kedua, dan yang ketiga. Nah, jadi yang pertama Z1 cross Z2 itu kita menggunakan rumus X1 kali Y2 dikurang Y1 kali X2. Nah, kita substitusikan sama kayak yang pertama tadi ya. Nah, dapatlah hasilnya minus 59. Dan yang kedua kita menggunakan rumus yang ini. Nah, bagian imajiner dikali, nah, itu konjugat Z1 dikali Z2. Nah, sama juga seperti tadi ya. Maka dapatlah hasilnya sama juga minus 59. Nah, yang ketiga Z1 cross Z2. Ini kita gunakan rumus 1/2 dikali konjugat Z1 dikali Z2 dikurang Z1 kali konjugat Z2. Nah, tidak ada bedanya, secara mencarinya sama saja. Dan nanti didapatilah hasilnya sama, yaitu minus 59. Maka dengan rumus yang berbeda, maka dapatnya hasil itu tetap sama. Nah, sekian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.